Sejumlah saksi dan korban mendapat ancaman dan intimidasi dalam kasus dugaan pencabulan oleh Beki. Bagaimana intimidasi yang diterima para saksi? Kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Ana Abdillah, Direktur Women Crisis Center, yang juga pendamping korban. Selamat sore, Mbak Ana. Halo, selamat sore. Baik, Mbak Ana, betulkah hingga kini saksi dan juga korban masih kerap mendapatkan intimidasi, Mbak? Ya, yang terkonfirmasi dari kami informasinya sampai dengan saat ini dari pihak korban sendiri itu masih terus didatangi sama orang-orang oknum yang mengaku dari pesantren dan minta agar tidak memberi kesaksian dan lain sebagainya. Seperti itu sih, Mas. Iya, Mbak Ana, seperti apa saja bentuk intimidasi yang dilakukan oleh simpatisan Beki terhadap para korban dan saksi ini? Ya, dengan korban terus didatangi, terus kemudian disituasikan dia agar tidak siap pada proses memberi keterangan. Nah, ini bentuk intimidasi yang sesungguhnya memang harus menjadi perhatian penuh dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Begitu sih, Mbak. Dan memang semoga ke depan kita pastikan bahwa korban itu bisa memberikan keterangan dalam kondisi yang aman tanpa tekanan. Baik, intimidasi diterima oleh seluruh korban dan saksi atau hanya beberapa orang saja yang memang spesifik mendapatkan intimidasi secara rutin? Iya, memang tidak semua, tapi beberapa di antara saksi korban. Ya, lalu bagaimana perlindungan dari LPSK sejauh ini kepada para korban dan saksi? Ya, dari kami sendiri sudah mengkomunikasikan, kami sudah koordinasi dengan LPSK pada hari ini juga. Kemudian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak juga memastikan terkait hak korban dan proses persidangan itu berjalan berorientasi pada hak korban. Gitu. Jadi memang ini melalui mekanisme koordinasi banyak pihak ya, Mbak, gitu, baik tidak hanya dari tim kuasa hukum pendamping korban, menguatkan bagaimana keluarga korban ini juga siap juga ketika harus menguatkan korban yang nanti akan bersaksi di pengadilan. Oke, Mbak Ana, apakah keluarga korban dan saksi juga sempat mendapatkan intimidasi? Ya, jadi memang kesiapan untuk memberi, karena di sini kan saksinya tidak hanya korban saja, tapi juga keluarga korban, Mas, gitu. Dan memang semua pihak, gitu kan, ada beberapa orang yang jadi saksi ini memang juga belum terlindung sama LPSK, gitu. Jadi memang ya harus jadi concern penuh, memastikan nanti ke depan pada saat keterangan dia dalam kondisi aman gitu, tanpa tekanan gitu. Karena sampai dengan saat ini yang terkonfirmasi masih terus dicari, didatangi begitu. Iya, Mbak Ana, sebetulnya ada berapa jumlah santri yang menjadi korban dan yang seharusnya bisa hadir memberikan kesaksian di persidangan nanti? Dari yang kami catat itu ada 5 korban gitu kan yang akan memberi keterangan di persidangan, dan beberapa di antaranya ada 2 itu adalah orang tua korban sendiri. Kemudian ada 1 dari pendamping korban yang dia juga jadi saksi dalam kasus ini. Gitu. Oke, kemudian bagaimana koordinasi jaminan keamanan yang diberikan khususnya kepada korban pada saat nanti memberikan keterangan di pengadilan? Ya, tentu saja dari hasil koordinasi kami hari ini dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan coba membangun mekanisme keamanan untuk korban gitu. Yang mungkin kami juga tidak bisa bercerita detail bagaimana mekanisme itu. Yang jelas negara akan mengatur melalui mekanisme perlindungan lembaga saksi dan korban. Iya, ya, kami mendapat informasi bahwa hanya 1 saksi yang sampai saat ini bersedia untuk hadir di persidangan. Bagaimana dengan sisanya? Apakah sudah berubah pikiran setelah mendapatkan pengamanan untuk memastikan bisa hadir di persidangan nanti, Mbak Ana? Iya, yang mungkin juga perlu diluruskan ya, Mbak. Sebenarnya bukan 1 saksi yang bersedia di persidangan. Mungkin nanti perlu diklarifikasi dari kejaksaan gitu, karena itu saya kira ada miskomunikasi ya, ada mengkomunikasikan itu ke publik. Yang jelas ada 1 pelapor gitu kan, terus kemudian ada banyak saksi yang dia akan menguatkan keterangan untuk proses pembuktian di persidangan
gitu. Jadi mungkin pemberitaan yang beredar semua saksi mundur dan lain sebagainya itu kami luruskan tidak benar gitu. Dan dari hasil komunikasi juga kami dengan ada tim kuasa hukum, kami mengajak siapapun korban yang memang dia menjadi korban untuk tidak ragu speak up menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang dia alami gitu. Oke, Mbak, terkait intimidasi yang didapatkan ini kan banyak bentuknya dan mungkin ada bukti-bukti yang mungkin pendamping sendiri atau dari Women Crisis Center juga menyimpan. Apakah nantinya bukti-bukti ini akan ditindaklanjuti, dibuatkan laporan tersendiri atau seperti apa nanti? Iya, jadi dari korban sendiri pada saat didatangi sama orang yang dia sendiri juga tidak kenal siapa, yang mengaku dari orang pondok pesantren, itu dia sampai menyimpan plat mobil, kemudian juga memotret orangnya, situasi pada saat ketemu sama keluarga yang membuat keluarga itu merasa risih dan risau. Itu semua didokumentasikan sih, Mas. Baik, terima kasih Mbak Ana Abdillah dari Women Crisis Center telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Ya pemirsa, lalu benarkah banyak simpatisan dari Mas Beki yang mengintimidasi saksi dan korban? Serta bagaimana pihak pondok pesantren menjaga kondisi tetap aman bagi semua? Kita akan mengonfirmasi langsung dengan Kus Hartono, Ketua Departemen Pendidikan Yayasan Sidikiyah. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kus Hartono. Waalaikumsalam, selamat sore iNews. Ya, Pak Kus, kami ingin mengonfirmasi terkait berita yang beredar, apakah betul ada beberapa simpatisan di Ponpes Sidikiyah yang mengintimidasi para korban dan juga saksi kasus dugaan pencabulan ini? Sejauh yang saya tahu itu informasi tidak benar. Ya, sejauh yang saya tahu intimidasi itu tidak ada. Jadi bagi kami yang saya tahu itu tidak ada, itu intimidasi tidak ada. Oke, tidak ada ya. Tapi apakah pihak pondok pesantren juga sudah mencoba menyelidikinya sendiri, kemudian memintai keterangan dari mungkin santri-santri untuk memastikan hal ini, Pak? Saya pastikan santri-santri tidak ada. Kita di sini diajari oleh Kiai Muhammad Mokhtar Mufti, yaitu dengan santun, dengan silaturahmi, dengan sodako, dengan cinta tanah air. Ini kan torekoh. Ya, torekoh itu mengajarkan untuk orang ingat kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa. Tidak mungkin itu dilakukan oleh santri-santri kami. Ya, Pak Kus Hartono, lalu apa upaya yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Sidikiyah untuk turut mengawal dan menjamin jalannya persidangan berjalan kondusif dan juga adil begitu? Iya, sebagaimana tadi sering saya katakan, kita ini murid pesantren, ya. Kita ini anak pesantren, kita selalu menjaga ya nilai-nilai keimanan, nilai-nilai kemanusiaan. Jadi saya jamin tidak akan ada gerakan-gerakan yang artinya ini kita ikuti proses hukum ini dengan tentu dengan pandangan praduga tak bersalah. Ya, ini kan hukumnya masih terus berjalan. Saya rasa itu. Baik, kalau bentuk pendampingan dari mungkin pesantren sendiri terhadap Mas Beki nanti akan seperti apa untuk di persidangan? Ya, kita sebagai orang pesantren paling kita berdoa, ya. Kita berdoa semoga masalah ini segera terbuka. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, kita tunggu saja. Tapi kita yakin bahwa kita berada di jalur yang benar. Ya, Pak Kus, para korban ini merupakan santri di Pondok Pesantren Sidikiyah. Apakah pihak pesantren juga turut mengawal atau mendampingi para korban yang juga santri di sana, Pak? Ya, sesuai dengan proses hukum, ya. Itu saya kurang tahu seperti apa, tapi dia kan sudah menyatakan keluar dari pesantren. Tapi secara kemanusiaan, kita tetap menghormati sebagai manusia. Jadi kita harus bisa membedakan. Kami diajari untuk membedakan antara manusia dengan sifat. Secara manusia, semua kita hormati. Tapi sifat manusia yang ini yang kita tidak hormati. Jadi sifat penjajahan itu kita lawan. Sifatnya ya. Kita tidak melawan orang, tidak melawan lembaga, tapi sifatnya.
karena sesuai dengan undang-undang maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu amanat konstitusi. Oke, artinya Ponpes Sidikiyah mendukung ya jalannya proses peradilan di pengadilan nanti ya? Pasti kita hormati proses hukum. Baik. Ya. Kita hanya berdoa apa yang dapat kita lakukan, kita lakukan. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Pak Gus Hartono sudah meluangkan waktunya untuk kami di iNews Sore. Selamat sore.